Hai sob, gue Faisal. Di tangan gue sekarang udah ada Samsung Galaxy A52, salah satu seri yang diluncurin beberapa waktu lalu, selain Galaxy A32 dan Galaxy A72 yang diluncurin Samsung di Indonesia. Sebelumnya Mas Helmi udah nge-review Samsung Galaxy A32, dan kebetulan gue sekarang lagi megang Galaxy A52. Menurut gue smartphone ini menjadi salah satu smartphone yang lebih worth it daripada Galaxy A32 dan A72. Kenapa? Karena selain spesifikasinya yang lebih bagus, menurut gue lebih cocok, desainnya juga oke, dan harganya juga menurut gue cukup terjangkau lah dibandingin dengan A72, meskipun lebih mahal dari A32. Nah, kali ini gue mau ngebahas berbagai hal soal Samsung Galaxy A52 dalam video review kali ini. Jadi, tonton terus. Kita bahas mulai dari desain dulu nih sob, seperti biasa. Pas gue dikirimin HP ini sama Samsung, terus buka dari boxnya, Samsung Galaxy A52 menurut gue mirip-mirip kayak Samsung Galaxy S21 Ultra. Desainnya sob, bukan spesifikasinya. Minus mungkin Galaxy A52 itu nggak punya bodi yang premium, kayak pakai panel kaca ataupun frame aluminium. Terus build quality-nya juga pastinya jauh lebih rendah daripada S21 Ultra. Samsung Galaxy A52 ini dikemas dengan bodi berbahan dasar plastik, tapi punya warna teksturnya matte atau doff. Nah, warnanya sendiri keren-keren nih, ada 4 pilihan warna, black, blue, violet, sama white, dan kebetulan HP yang gue pegang sekarang itu warnanya blue. Warna biru di smartphone kelas menengah menurut gue, biru langit ya terutama, menurut gue cukup jarang, dan ini pilihan warna yang unik, berbeda juga, dan menurut gue cukup netral, bisa dipakai sama pengguna laki-laki ataupun pengguna perempuan, jadi cocok-cocok aja nih ya. Dan permukaan body matte dari Samsung Galaxy A52 menurut gue bebas dari sidik jari, itu keuntungannya, beda sama panel kaca ataupun panel lainnya. Tapi di Samsung Galaxy A52 ini bebas dari jejak-jejak sidik jari, jadi tetap kelihatan bersih. Cuman kekurangannya sedikit licin pas kita pegang. Dan kekurangan lainnya, Samsung tuh pelit banget nggak ngasih soft case di dalam paket pembelian, padahal harga HP ini kan 4 jutaan lebih. Iya, apa salahnya sih buat Samsung gitu ya, apa ruginya gitu ya ngasih soft case dalam paket pembelian. Soft case bening aja itu udah cukup, udah lebih dari cukup buat ngelindungin bodi smartphone ini yang cukup licin. Jadi kalau nggak pakai casing, ini cukup licin saat dipakai. Tadi sempat gue bilang kenapa smartphone ini mirip dengan S21 Ultra. Mirip dari sini adalah mirip di bagian frame kameranya. Memang nggak mirip-mirip banget sob, tapi bentuknya tuh seperti terinspirasi lah dari smartphone flagship tersebut. Dan desain modul kamera dari A52 ini juga sedikit anti mainstream. Nggak gitu-gitu aja kayak merek-merek ponsel lainnya, kayak merek Cina gitu ya. Desain kameranya itu vertikal lagi ataupun kotak lagi dengan bentuk frame kamera kayak minuman boba, bulat-bulat. Nah, kalau ini bentuknya persegi panjang, mirip kayak S21 Ultra, tapi sedikit lebih kecil dan sedikit lebih menonjol, tapi nggak nonjol banget. Terus juga modul kameranya seperti menyatu sama panel bodi belakang secara keseluruhan, jadi kelihatan lebih keren aja sih. Terus kelihatan lebih simpel dan elegan. Bahas dikit soal build quality-nya. Tadi kan gue sempat bilang kalau build quality dari smartphone ini jauh lebih rendah daripada S21 Ultra. Samsung Galaxy A52 sendiri pakai frame bahannya plastik, tapi bahan plastiknya berkualitas pastinya. Dan dia pakai frame plastik ini pakai finishing ala-ala metalik dan warnanya sama, warna biru. Jadi nggak kelihatan murahan di sini. Cuman ya tetap kelihatan kurang sih kalau dibandingin sama seri-seri flagship dari Samsung. Tapi ya wajar, harganya jauh lebih murah. Masih soal desain, Samsung Galaxy A52 udah punya sertifikasi IP67, yang berarti smartphone ini tahan air dan tahan debu. Kalau misalnya kita ajak berenang, bisa sampai kedalaman 1 meter dalam waktu merentang 30 menit. Asal jangan dibawa ke air laut aja.
ya bisalah dincemplungin ke kolam gitu ya buat moto-moto ikan. Terus juga kalau misalnya nggak sengaja ketuban air itu masih aman nih smartphone ini. Tapi sayangnya berdasarkan pengujian yang gue lakukan, jadi gue tenggelamin nih HP ini di akuarium gue selama kurang lebih 30 menit, maksimal 20 menit kalau nggak salah. Pas dikeluarin HP ini ya tetap normal, tetap jalan, tapi speakernya jadi sember. Kualitasnya jadi menurun karena mungkin ya karena ada air ya di dalam speakernya. Itu pertama. Dan kedua, untuk sementara ketika dikeluarin dari air, smartphone ini nggak bisa dicas karena ada notifikasi kalau port atau lubang charging di smartphone ini dalam keadaan basah. Dan untuk mencegah konsleting disarankan untuk nggak ngecas smartphone ini dulu, jadi ada notifikasinya juga. Secara overall, Samsung Galaxy A52 memang punya desain yang lebih beda daripada seri kelas menengah lainnya di merek-merek lainnya. Warnanya eye-catching, pilihan warnanya bagus-bagus, terus kualitasnya juga bagus, meskipun ya bodi belakangnya plastik, framenya plastik, tapi tetap bagus kelihatannya. Apalagi layarnya juga layar dengan model yang kekinian. Nah, ngomongin soal layar nih, layarnya kekinian, tapi juga berkualitas sob. Samsung Galaxy A52 udah pakai layar jenisnya Super AMOLED ukurannya 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Ada lubang kamera di bagian atasnya, Infinity O desainnya namanya, sebagai tempat buat kamera depan. Nah, layar ini memang nggak datar, nggak juga melengkung di sisi kiri dan kanannya, tapi gua jamin buat lo yang pakai smartphone ini, pasti pengalaman visualnya bakal maksimal banget. Pertama, karena panel layar Samsung udah pasti berkualitas. Kedua, layar Galaxy A52 ini udah punya intensitas cahaya maksimal sampai 800 nits. Itu terang banget dan pastinya bikin nyaman juga buat mata karena bisa menyesuaikan, ada fitur auto brightness-nya. Terus juga layar ini udah ngedukung refresh rate sampai 90 Hz juga, dan support di berbagai aplikasi populer di Android kayak WhatsApp, terus Instagram, Line, Gmail, YouTube, dan lain-lain. Cuman ya untuk game ada beberapa yang support 90 Hz, ada juga yang belum support di 90 Hz, jadi cuma tampil di 60 Hz saja. Layar Samsung Galaxy A52 juga udah punya sensor sidik jari di dalamnya, cuman sayangnya sensor sidik jari di smartphone ini tuh ya kekurangannya masih sama dengan seri-seri Galaxy A sebelumnya. Responnya lemot pertama, terus lama banget buat buka kunci layar. Jadi ya salah satu cara biar mempercepat sedikit untuk membuka kunci layar pakai sensor sidik jari adalah mendaftarkan sidik jari yang sama beberapa kali. Itu bisa mempercepat responsivitas dari layar smartphone ini. Sekarang kita bahas soal spesifikasinya. Tadi di awal gue udah sebut smartphone ini punya spesifikasi yang cukup powerful memang, karena smartphone ini udah pakai prosesor dari Qualcomm Snapdragon 720G yang memang terkenal sebagai prosesor dengan efisiensi baterai yang bagus. Tapi ini nggak termasuk sebagai prosesor yang cepat pastinya, karena prosesor yang cepat dari Qualcomm ya seri 8 gitu ya, seri 800. Tapi prosesor Snapdragon 720G ini udah didukung sama chip AIE atau Artificial Intelligence Engines untuk meningkatkan performa saat dibutuhkan dan tetap menjaga power serendah mungkin untuk menghemat baterainya. Di Snapdragon 720G juga udah ada chipset khusus gaming, namanya Snapdragon Elite Gaming. Jadi itu bisa meningkatkan kualitas grafis pas kita main game dan memberikan pengalaman yang smooth saat kita main game juga. Prosesor ini dipadukan sama GPU Adreno 618, RAM-nya 8GB, terus memori internalnya 256GB, unit yang gue pakai. Dan secara keseluruhan performanya oke. Ya, kalau ulangan mah di atas KKM lah ya, di atas 80 lah kalau ngelihat nilai gitu ya, kalau berdasarkan nilai. Karena gue udah nguji smartphone ini pakai 3 aplikasi benchmark, Antutu, terus 3D Mark, sama PC Mark. Untuk Antutu, smartphone ini mencatatkan skor sekitar 343 ribuan. Itu skor yang cukup tinggi untuk sebuah smartphone kelas menengah. Dan Antutu sendiri, buat kalian yang nggak tahu, ini tuh seperti simulasi ataupun pengujian yang mengukur
performa dari memori, CPU pastinya, terus kapasitas penyimpanan, dan AI juga. Jadi ya secara keseluruhan 343.000 poin yang dihasilkan oleh A52 itu cukup bagus. Sementara untuk PC Mark Snapdragon 720G di smartphone ini memang punya power buat menjalankan tugas sehari-hari, buat mendukung kita menjalankan tugas-tugas sehari-hari, kayak misalnya buka aplikasi secara bergantian, mengetik di Google Docs, terus browsing, buka medsos, chatting, dan lain-lain, ataupun buka lebih dari satu aplikasi secara bergantian. Itu sangat mumpuni pakai smartphone ini, nggak bakal nge-lag. Dan itu juga terbukti sama pengujian di PC Mark karena skornya sendiri mencapai 8.400-an, dan itu skor yang cukup tinggi menurut gua. Ya memang skor yang paling tinggi yang pernah gue review smartphone itu yang mencapai 11 ribuan. Ya kalau misalnya diukur ke Samsung Galaxy A52 ya 8.400-an ya masih cukup bagus lah. Sementara untuk pengujian pakai 3D Mark, 3D Mark ini sendiri menguji kemampuan dari GPU Adreno 618-nya. Dan ada dua pengujian utama di sini, Slingshot dan Slingshot Extreme. Untuk Slingshot, Samsung Galaxy A52 itu mencatatkan skor sekitar 3.100-an poin, dan ini mengalahkan 74% perangkat yang pernah diuji di 3D Mark pakai skema Slingshot. Jadi cukup bagus nih. Sementara untuk Slingshot Extreme, skornya sendiri 2.100-an. Beda sama Slingshot yang biasa, Samsung Galaxy A52 cuma bisa mengalahkan 49% perangkat yang pernah diuji di 3D Mark. Jadi ya masih lumayan lah performa GPU dari smartphone ini. Dan memang secara overall Samsung Galaxy A52 punya kemampuan grafis yang cukup bagus, khususnya buat main game. Karena gue main beberapa game populer kayak PUBG, terus CODM, Mobile Legends, itu bisa secara smooth main di sini meskipun grafisnya nggak rata kanan. Selain itu, tapi ya ketiga game tadi memang nggak bisa ditampilin di layar 90 Hz, jadi maksimal cuma 60 Hz saja karena 3 game tadi memang belum mendukung refresh rate 90 Hz. Cuman Samsung Galaxy A52 juga bisa dengan lancar menjalankan game di refresh rate 90 Hz. Ada beberapa game yang gue coba, misalnya kayak Subway Surfers, terus CSR Racing 2, dan juga Modern Combat Versus yang bisa kalian download di Google Play Store. Itu 3 game yang gue sebutin tadi udah support 90 Hz, dan tiga-tiganya juga bisa tampil 90 Hz di sini secara smooth. Jadi enak banget main game yang udah support refresh rate 90 Hz di smartphone ini. Tapi ya game-game populer tadi yang gue sebutin kayak PUBG dan lain-lain juga smooth-smooth aja, enak-enak aja main di A52. Meskipun grafisnya nggak rata kanan dan FPS-nya sendiri naik turun, jadi nggak stabil di 60 FPS. Ya paling kita bisa dapat 40, 50 gitu ya, 60 sesekali, tapi ya nggak stabil. Ngomongin soal baterai sedikit, jadi baterai dari Samsung Galaxy A52 sendiri kapasitasnya udah 4.500 mAh. Fast charging yang didukungnya itu sampai 25 watt. Cuman sayangnya Samsung pelit banget karena cuma ngasih adapter charger 15 watt aja. Padahal performa fast charging 25 watt ini sangat kenceng menurut gue ya. Karena ngecas dari 1% sampai penuh itu cuma butuh waktu kurang lebih 90 menit aja pakai adapter charger 25 watt. Jadi lumayan kenceng. Sementara untuk daya tahan baterainya gue melakukan pengujian 2 kali pakai 2 aplikasi yang berbeda. Yang pertama pakai PC Mark, pakai skema Work Battery Life, dan yang kedua itu memutar video sampai baterainya benar-benar habis. Untuk PC Mark, smartphone ini mencatatkan waktu 12 jam 11 menit. Sementara untuk nonton YouTube, Samsung Galaxy A52 sanggup memutar YouTube nonstop dengan baterai tersisa sampai 5% selama 14 jam. Dua pengujian tadi sebenarnya menyimulasikan screen on time dari smartphone, dan screen on time sendiri buat kalian yang nggak tahu itu adalah patokan berapa lama ponsel bisa bertahan dalam kondisi layar aktif dalam sekali charging. Kalau misalnya kalian sekali charging terus pakai ponsel ini sekitar 6-7 jam screen on time-nya, ya mungkin baterai dari Galaxy A52 jauh lebih awet.
mungkin lebih dari 14 jam mungkin ya, tapi ya untuk screen on time sekitar 11 sampai 14 jam tadi berdasarkan pengujian ya itu cukup awet menurut gua untuk sebuah baterai 4500 mAh. Sekarang lanjut ke bagian kameranya nih sob. Samsung Galaxy A52 itu punya 4 kamera dan 1 kamera depan. 4 kameranya ini ya cukup mainstream, sangat sering kita temukan di smartphone kelas menengah. Kayak misalnya kamera utama, terus ultra wide, depth, sama makro. Cuman ya konfigurasinya, spesifikasi dari kameranya ini beda. Kamera utama dari Samsung Galaxy A52 ini pakai sensor 64 megapiksel quad Bayer yang udah dilengkapi sama OIS atau Optical Image Stabilization buat menstabilkan gambar saat kita ngambil video ataupun saat motret terus di zoom itu jauh lebih stabil daripada penstabil gambar berbasis software. Jadi OIS ini penstabil gambar berbasis hardware. Terus juga ada kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro sama depth masing-masing 5 megapiksel. Jadi jauh lebih baik nih daripada smartphone kelas menengah lain yang biasanya makro sama depth-nya itu cuma 2 megapiksel aja. Sementara untuk kamera depannya 32 megapiksel quad Bayer juga. Untuk kamera utama 64 megapiksel, ini secara default ngambil gambarnya di 16 megapiksel karena skema pengambilan gambarnya itu 4-in-1 pixel binding. Jadi ibarat istilah kasarnya ketika kita motret pakai kamera utama 64 megapiksel, pikselnya itu dipadatkan sehingga menghasilkan foto di resolusi 16 megapiksel. Hasilnya fotonya detailnya bagus, dynamic range-nya juga luas, terus juga komposisi warnanya oke. Jadi pas saat kita ngambil gambar juga fotonya berkualitas. Dan kamera 64 megapiksel ini juga mumpuni buat ngambil foto di malam hari dengan mode night mode pastinya. Apalagi juga kita dipermudah sama sistem AI atau kecerdasan buatan namanya Scene Optimizer yang bisa mengenali objek ataupun skenario foto saat kita ngambil gambar. Jadi misalnya kita ngambil gambar mountain atau misalnya ngambil gambar bunga, landscape dan lain-lain, dia bisa ngatur skenario foto, penyesuaian gambar, warna dan lain-lain sesuai skenario ataupun objek yang kita ambil. Terus kamera ultrawide juga di sini memang punya kualitas yang bagus. Kamera ultrawide Samsung memang terkenal bagus ya, dari seri flagship, Galaxy A series juga bagus kamera ultrawide-nya karena detail dan komposisi warnanya gue suka. Terus juga nggak ada noise di sudut-sudut gambar. Biasanya kan ada noise tuh kalau di kamera ultrawide di sudut-sudut gambar, dan efek melengkungnya nggak terlalu kelihatan. Karena biasanya kalau kita ngambil foto ultrawide itu efek melengkungnya kelihatan banget. Jadi malah aneh kelihatannya. Tapi kalau di Samsung Galaxy A52 nggak kelihatan, sedikit lah dikurangi efek-efek melengkung tersebut, dan noise di sudut-sudutnya juga dikurangin. Jadi lebih bagus. Untuk kamera potret ataupun depth itu juga membantu kamera utama untuk mendeteksi tepi dari objek. Jadi ketika dua kamera ini dipadukan buat ngambil foto potret, objek utama sama latar belakang bakal dipisahin sama blur, sama efek blur. Dan efek blurnya sendiri cukup rapi menurut gua dan bagus juga. Terus juga kita bisa atur efek blurnya di fitur editing. Jadi lebih enak nih, lebih fleksibel buat ngatur-ngatur efek blurnya. Sementara untuk kamera makro ya kualitasnya lumayan sih untuk ngambil foto dari jarak dekat. Meskipun ya kita harus benar-benar stabil saat kita ngambil gambar, karena kalau misalnya tangannya tremor atau gemeter mulu, itu ya objeknya bakal goyang. Jadi hasilnya nggak maksimal, nggak fokus juga. Jadi kita benar-benar harus stabil banget, dan gua saranin buat ngambil foto makro pakai HP ini mendingan pakai tripod. Jadi pakai tripod, dideketin ke objek, selesai. Jadi fotonya jauh lebih stabil. Nah, untuk kamera selfie nih. Kamera selfie ya seperti kelas menengah lainnya, kamera selfie di Samsung Galaxy A52 juga didukung sama fitur AI yang bisa menyesuaikan skenario foto berdasarkan wajah atau tekstur wajah dari penggunanya. Tapi ya hasil fotonya sendiri nggak berlebihan, nggak dikasih warna pink gitu di pipi dan putih banget, mulus banget, jerawat hilang, nggak sampai kayak gitu. Tetap kelihatan natural, detailnya juga cukup tajam, terus juga kayak rambut tipis, alis, terus kantong mata tetap kelihatan dengan baik.
kualitas warna dari wajah juga tetap kelihatan natural, nggak terlalu berlebihan. Kalau misalnya kita foto selfie dengan kulit kayak gua gitu ya, sawo matang gitu, ya tetap kelihatan apa adanya, nggak putih banget gitu ya. Jadi ya tetap natural foto selfie di Galaxy A52. Gimana soal videonya? Tadi kan ada OIS gitu ya. Jadi ngambil video pakai smartphone ini bakal lebih stabil dengan OIS, dan ada juga fitur Ultra Steady yang menggabungkan OIS dan AIS ataupun penstabil gambar berbasis software. Dan untuk ngambil video sendiri kita bisa maksimal di Full HD 60 fps ataupun 4K di 30 fps. Ngambil videonya benar-benar stabil. Kalau misalnya kita cuman pakai OIS aja itu udah cukup stabil, tapi yang nggak stabil-stabil banget. Tapi untuk mengambil video dengan OIS plus Ultra Steady itu stabilnya top. Cuman kualitas warnanya, kualitas detail dari gambarnya ya lebih kurang sih daripada saat kita cuman pakai mode OIS aja atau perekaman video standar. Oke, review Samsung Galaxy A52 gue tutup sama kesimpulan nih sob. Kesimpulan dari review gua setelah megang HP ini kurang lebih ya semingguan gitu ya. Jujur, Galaxy A52 ini menjadi seri terbaik daripada dua seri lainnya, A32 ataupun A72. Kenapa? Karena kalau dibandingkan A32 pastinya spesifikasi dari smartphone ini jauh lebih tinggi ya, terlampau jauh lah. Tapi kalau head to head sama Galaxy A72, A52 ini dilengkapi sama spesifikasi yang hampir sama satu sama lain, tapi kalau head to head sama Galaxy A72, HP ini punya spesifikasi yang hampir mirip satu sama lain dengan selisih 1 jutaan aja. Jadi Galaxy A52 sama A72 ini selisihnya 1 jutaan nih. Samsung Galaxy A72 itu seri tertinggi, cuman unggul di bagian layar, kapasitas baterai, sama ada kamera telefoto aja. Tapi sisanya sama dengan Galaxy A52. Dan kalau kalian punya budgetnya terbatas 4 jutaan, gua saranin ya beli A52. Selain ukurannya lebih pas, compact, layarnya nggak terlalu gede, spesifikasinya juga cukup mumpuni lah untuk berbagai aktivitas digital yang kalian lakukan, mulai dari kerja, medsos, sampai gaming. Kamera juga oke nih smartphone ini. Hal-hal yang gue suka dari Samsung Galaxy A52 ya pertama layarnya, layar Super AMOLED-nya yang memang berkualitas banget, Samsung banget lah kualitasnya, apalagi refresh rate-nya 90 Hz. Terus juga udah tahan air dan debu, IP67 sertifikatnya. Speakernya sob, speakernya stereo. Smartphone kelas menengah punya speaker stereo itu ya poin plus lah. Dan kualitasnya juga oke, apalagi hasil racikannya Dolby Atmos. Dan punya jack audio juga, jadi kita nggak usah ribet beli headset Type-C ataupun beli headset TWS yang via Bluetooth. Ya kita tetap bisa nyolok ke jack audio 3,5 mili. Baterainya juga cukup besar dengan adanya fitur fast charging sampai 25 watt. Konfigurasi kameranya pun lengkap. Kalau menurut gua, kamera utamanya apalagi 64 megapiksel ditambah dengan OIS yang selalu aktif. Itu juga membantu kita buat ngambil konten secara stabil hasil kontennya, video ataupun foto. Cuman ya ada beberapa kekurangan juga dari smartphone ini. Kekurangannya sebenarnya minor sih kalau menurut gua, kayak bodinya yang terbuat dari plastik, panel belakang sama frame-nya untuk sebuah smartphone 4 jutaan yang ya cukup mahal ya untuk beberapa orang. Bodi plastik tuh kayaknya kurang aja gitu, meskipun panel plastik ataupun bahan plastik yang dipakai oleh Samsung pastinya berkualitas dan cukup bagus juga. Kekurangan lainnya, nggak ada casing, nggak ada soft case tambahan di dalam paket pembelian. Semoga aja Samsung segera memberikan soft case tambahan untuk setiap smartphone kelas menengahnya aja, nggak cuma smartphone kelas atas aja yang dikasih soft case gratisan. Terus yang kekurangan ketiga, nggak ada adaptor charger 25 watt. Karena dalam paket pembeliannya cuma dikasih adaptor charger 15 watt aja. Kayak nggak memaksimalkan fitur ataupun keunggulan dari smartphone ini. Dan kalaupun pengen memanfaatkan fitur fast charging 25 watt dari smartphone ini, ya mau nggak mau pengguna harus beli lagi dan ngeluarin uang lagi. Kenapa Samsung nggak ngasih aja sih adapter charger 25 watt di paket pembelian?
Itu aja ulasan gue dalam review Samsung Galaxy A52. Semoga kalian bisa memutuskan apakah ingin beli smartphone ini atau enggak di tahun ini, ataupun menjatuhkan pilihan lain ke seri-seri lainnya. Gue Faisal, tetap sehat, tetap semangat, dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa hidup normal kembali, bercengkarama kembali dengan orang-orang terdekat kita. Nuhun.